Oke, salam ketemu kembali dari studio biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang genetika populasi, yaitu hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg berbunyi frekuensi gen dalam populasi dari generasi-generasi berikutnya selalu tetap. Syaratnya, ada beberapa syarat supaya hukum Hardy-Weinberg ini berlaku. Pertama, jumlah anggota populasi cukup besar. Yang kedua, perkawinan acak atau random. Artinya setiap anggota populasi memiliki kesempatan kawin yang sama. Tidak terjadi mutasi atau terjadi mutasi secara berimbang. Tidak terjadi seleksi. Tidak terjadi migrasi. Artinya tidak ada anggota populasi yang keluar masuk. Setiap anggota populasi memiliki viabilitas dan fertilitas yang tinggi. Tidak ada yang mandul. Nah, secara matematik, hukum Hardy-Weinberg itu ditulis untuk alela biasa, P ditambah Q sama dengan 1, P ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Maka P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. P adalah frekuensi gen dominan, Q frekuensi gen resesif, P kuadrat sama dengan frekuensi homozigot dominan, 2PQ frekuensi heterozigot, dan Q kuadrat frekuensi homozigot resesif. Misalnya untuk albino itu kan resesif, maka ada gen A, gen normal, ini frekuensinya sama dengan P. Gen A kecil, gen albino, frekuensinya sama dengan Q. Maka albino genotipnya kan A kecil. Tadi frekuensi gen A kecil sama dengan Q, maka ini sama dengan Q kuadrat ya. Nah, karier albino atau normal heterozigot genotipnya A besar A kecil. Ini gennya ada 2 macam, maka kita buat di sini frekuensinya sama dengan yaitu 2 PQ. Normal homozigot A besar, maka frekuensi ini itu normal homozigot itu A besar adalah P kuadrat. Ini P kuadrat. Nah, itu untuk albino. Lalu untuk alela ganda, misalnya golongan darah AB0, P tambah Q tambah R sama dengan 1, P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 1. Maka P kuadrat tambah 2PR tambah Q kuadrat tambah 2QR tambah 2PR ditambah R kuadrat sama dengan 1. Nah, ingat gen untuk golongan darah B0 ada 3, yaitu IA, kemudian IB, dan I0. IA, IB, dan I0. Gen IA menumbuhkan antigen A, gen IB menumbuhkan antigen B, gen I0 tidak menumbuhkan antigen. IA sama dengan P, IB sama dengan Q, I0 sama dengan R. Maka contoh golongan darah A
Golongan darah A kan ada dua macam, yaitu A homozigot, IA, IA. A homozigot, IA. Maka IA tadi kan sama dengan P, ini sama dengan P kuadrat. Gampang toh? Lalu IA I0, A heterozigot, IA I0. Ini kan IA I0. IA sama dengan P. I0 sama dengan R. Dua macam gennya, 2PR. Nah, golongan darah 0 misalnya I0I0. Berarti R kuadrat. Maka P kuadrat ditambah 2PR inilah frekuensi golongan darah A. Q kuadrat ditambah 2QR frekuensi golongan darah B. 2PQ frekuensi golongan darah AB. R kuadrat frekuensi golongan darah 0. Nah, ini ada 5 contoh soal. Soal pertama yaitu tentang albino. Soal kedua yaitu mengenai perasa PTC. Jadi ada orang yang bisa merasakan kertas koran itu pahit, ada yang tidak dapat merasakan. Lalu soal nomor 3 yaitu tentang golongan darah AB0. Soal nomor 4 yaitu tentang buta warna. Nah, soal nomor 5, pada populasi hewan terdapat individu yang bergenotip A besar dan A besar kecil sama-sama adaptif dan terjadi perkawinan acak. Buktikan bahwa frekuensi gen dari generasi-generasi berikutnya tetap. Tunjukkan hasilnya hingga F3, di mana pada F2 terjadi 64 kali perkawinan dan tiap perkawinan menghasilkan 10 keturunan. Jadi jumlah perkawinan ini sebenarnya nggak dikasih tahu pun nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, tidak dikasih tahu pun jumlah perkawinan dan jumlah keturunannya, itu hanya memudahkan perhitungan. Nah, coba kita jawab soal nomor 5 ini. Nah, pada populasi itu ada A besar dan A besar kecil sama-sama adaptif dan terjadi perkawinan. Perkawinan A besar dengan A kecil, semua keturunannya A besar A kecil. Keturunannya semua besar kecil. Maka kalau F1 itu A besar kecil 100% ya. Maka frekuensi gen A setengah, gen A besar setengah, gen A kecil setengah. Terjadi perkawinan sesama F1 menghasilkan F2, akan diperoleh F2 seperempat A besar, 2/4 A besar kecil, seperempat A kecil, 1:2:1. Ingat hukum model pertama. Jika frekuensi gen A besar dalam populasi itu pada F2 ada seperempat, maka frekuensi gen A besar setengah. Ya. A besar sama dengan seperempat. A dikali A sama dengan seperempat. Maka A besar akar dari seperempat adalah setengah. Demikian juga kecil seperempat. Maka frekuensi gen A kecil adalah yaitu setengah. Lalu berikutnya, sesama F2 terjadi perkawinan menghasilkan F3. Tadi ada pada F2 itu 64 kali perkawinan dan tiap perkawinan menghasilkan 10 individu. Maka tipe perkawinan pada F2 ada 9 macam. Ini karena ini kan genotipnya 3 macam. 3 kali 3, 9. Nah, genotip perkawinan pertama, tipe pertama, yaitu A besar dengan A besar. Ini frekuensinya seperempat. Seperempat kali seperempat, 1/16.
Tipe perkawinan kedua, A besar A besar dengan A besar A kecil, 1/4 kali 2/4, 2/16. Demikian seterusnya. Lalu misalnya perkawinan A kecil dengan A kecil, setengah, ini apa? 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Maka kita lihat hasilnya F3 yaitu keturunannya. Perkawinan pertama A besar dengan A besar, jumlah perkawinannya ini kan 4. Kenapa? Karena ini tadi frekuensinya 1/16 kali 64, 4. Jumlah keturunannya 40. Setiap perkawinan dihasilkan 10. Kalau induknya A besar dengan A besar, maka semua keturunannya kan A besar. Ini ada 40. Nah, kita lihat misalnya ini perkawinan A besar A kecil dengan A besar A kecil. Frekuensinya ini 1/4, 2/4 kali 2/4 ya, 2/4 kali 2/4, 4/16 dikali dengan 64, maka ada 16 kali perkawinan. Keturunannya kan ada 3 macam genotipnya, A besar A kecil dengan perbandingan 1:2:1. Berarti ada 40, 80, 40. Maka demikian seterusnya, pada F3 akan diperoleh yang bergenotip A besar 160, A besar A kecil 320, A kecil 160. Sederhanakan menjadi 1:2:1. Jika pada F3 A besar ada 1/4, maka frekuensi gen A setengah. A kecil 1/4, maka frekuensi gen A kecil setengah. Maka frekuensi gen dan genotip F1, F2, F3, demikian nanti terus sampai F4 itu tetap apabila dipenuhi syarat hukum Hardy-Weinberg. Demikian pertemuan kita pada sesi ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Salam sehat.